sekalian dimanapun Anda berada, pernah nggak sih ketika Anda membaca buku, tapi rasanya buku yang Anda baca itu tidak betul-betul merasuk dalam diri Anda? Ketika Anda baca buku, seakan-akan apa yang Anda baca hanya sekedar lewat gitu saja. Tapi setelah habis baca buku, ya sudah, nggak ada faidah yang bisa kita ambil, nggak ada satupun poin ataupun intisari yang bisa kita serap dari buku ini. Kalau Anda merasakan hal yang begitu, maka Anda berada di video yang tepat. Karena pada kesempatan video kali ini, kita coba akan sharing bagaimana sih cara biar apa yang kita baca itu betul-betul kita bisa mendapatkan manfaatnya, atau setidaknya kita bisa mengingat apa sih isi dari buku yang telah kita baca. So, daripada berlama-lama, mari kita bahas. Poin yang pertama, tentukan tujuan saat Anda mulai membaca. Kira-kira apa sih yang ingin didapatkan dari membaca buku tersebut? Apa tujuan dari teman-teman sampai ingin tergerak untuk membaca buku tersebut? Apakah tujuan Anda membaca buku karena Anda ingin mengerjakan skripsi? Atau Anda sebagai seorang pengajar, Anda membaca buku karena untuk bahan ajar materi anak didik Anda? Atau Anda seorang mubaligh atau seorang dai yang mana besok ditugaskan untuk ngisi kajian ataupun ngisi materi-materi dakwah yang telah ditentukan. Jadi kita harus menentukan dulu apa yang menjadi tujuan kita membaca buku. Karena setidaknya ketika kita sudah menentukan tujuan, kita akan gampang ke-trigger. Otak kita secara tidak langsung akan membantu kita untuk lebih mengingat isi apa yang telah kita baca dari buku tersebut. Kemudian poin yang kedua, review nama penulis, judul buku, dan juga sinopsis. Ketiga hal ini sangat membantu otak kita untuk lebih mengingat lebih dalam lagi. Karena ketika kita mengetahui nama penulis, setidaknya kita punya gambaran, oh buku ini tuh ditulis oleh ustadz ini, oh latar belakang penulisnya itu seperti ini, sampai bisa menelurkan buku ini. Misalkan ya, kita baca buku judulnya adalah Banjir Darah Atas Tragedi PKI. Kemudian penulisnya adalah seorang sejarawan yang bernama Anab Afifi. Kita lebih dalam lagi mengetahui penulisnya, latar belakangnya. Oh, penulisnya ini ingin memberikan kepada kita gambaran terkait komunisme dan bahaya komunisme. Harapannya, kita yang membaca akan lebih waspada akan kebangkitan komunisme di Indonesia. Kemudian kita membaca sinopsisnya. Sinopsisnya kita dijelaskan berbagai tragedi dari tahun ke tahun, bagaimana perkembangan dan metamorfosis dari komunisme di Indonesia. Nah, itu ketika kita membaca 3 poin tadi, otak kita akan terangsang untuk lebih ingat dari poin-poin isi buku yang telah kita baca. Kemudian poin yang ketiga, mulailah membaca buku dari halaman belakang. Mungkin terkesan sangat aneh, di mana-mana ketika kita membaca buku pasti tentunya dari awal dong, dari halaman depan, dari cover buku. Memang unik. Tapi faktanya banyak yang merasakan ketika membaca buku dari halaman belakang itu kita bisa mendapatkan gambaran utuh tentang akhir apa sih kira-kira tujuan dari buku ini dibuat gitu kan. Jadi kalau kita mungkin waktu yang terbatas dalam baca buku dan kita betul-betul penasaran bagaimana isinya, ya baca halaman terakhirnya. Tentu metode ini tidak mutlak karena ada banyak sekali genre buku yang isi bukunya itu lompat-lompat. Jadi ya ini sifatnya fleksibel, tapi bisa juga diterapkan oleh teman-teman sekalian untuk membantu agar bisa mengingat dan memahami isi buku yang Anda baca. Kemudian poin yang keempat dan yang paling terakhir adalah cobalah untuk mencatat poin-poin yang Anda baca dari isi buku tersebut. Tips ini sangat menarik untuk dicoba. Jadi ketika Anda sebelum membaca lebih jauh, Anda bisa banget untuk menyiapkan secari kertas dan juga pena. Kemudian Anda coba baca buku perlahan demi perlahan dan cobalah rangkum dari apa yang telah Anda baca. Misalkan Anda membaca terkait tema tentang akhir zaman. Di situ dijelaskan tentang fenomena akhir zaman yang akan terjadi. Maka Anda bisa merangkum beberapa poin-poin yang telah dijelaskan dari isi buku tersebut. Dan jangan lupa sertakan nomor halaman dan juga referensi buku yang diambil oleh penulis dalam menulis buku tersebut. Karena ketika kita menulis, secara tidak langsung otak kita itu akan merekam apa yang telah kita baca. Jadi ketika kita sudah selesai membaca, kita menulisnya, maka yakinlah efek setelahnya kita akan jauh lebih mengingat apa yang telah kita baca. Bisa juga teman-teman menggarisbawahi di buku tersebut, misalkan ada poin-poin khusus, misalkan kata-kata ataupun frasa yang menarik, atau kejadian menarik, tokoh,
tahun, tempat, tanggal lahir, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan poin-poin kunci dari isi buku tersebut, itu bisa membantu teman-teman sekalian untuk lebih mengingat dari apa yang telah Anda baca dari buku tersebut. Demikian teman-teman sekalian, tips agar kita lebih mengingat tentang buku yang telah kita baca. Bisa dipraktekkan di rumah, dan jika video ini bermanfaat, bisa banget untuk di-share ke teman-teman yang lainnya. Dan kalau ada pertanyaan, ada saran, kritik, bisa banget tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.